belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus. Love never fails. Ini 1 Korintus 13 ayat 8. Bunyinya kan bukan love never fails dalam bahasa Indonesia, tapi apa? Kasih tidak berkesudahan. Tapi dalam bahasa Inggris, love never fails. Artinya apa? Kalau kita tidak mau gagal, kalau kita tidak mau gagal, kalau kita mau berhasil, satu kata kunci untuk berhasil, beruntung, berbahagia, apa saudara? Kasih. Kalau kamu masuk dalam hukum kasih, hidup dalam kasih, kamu sedang hidup di dalam hukum yang tertinggi, yang tidak mungkin gagal. Mungkin hukum medis, bilang kalau sarafnya sudah lumpuh, maka tubuh ini tidak bisa bergerak. Tapi hukum kasih melampaui daripada hukum medis. Ya kan? Kasih apa? Kasih Kristus, darah Yesus. Katakan amin saudara. Kasih ini. Ya kan saudara, makanya banyak orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang yang kanker bisa disembuhkan. Itu karena ada hukum yang tertinggi yang bekerja dalam hidup kita. Yaitu hukum apa? Kasih Kristus. Katakan amin. Kita bisa lebih mudah menangis ya dengan orang yang menangis. Setuju gak saudara? Amin. Tapi kalau kita mau jujur ya, kita tuh lebih sulit loh bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita. Kalau kita bisa mengasihi dengan menerima semua orang, dia mau lebih dari kita, mau kurang dari kita, mau banyak kehebatannya, mau banyak kekurangannya, kita bisa terima mereka apa adanya. Sebenarnya kita sedang membangun benteng perlindungan untuk hati kita, untuk pikiran kita, untuk mencegah timbulnya sifat apa? Iri hati. Sifat apa? Iri hati. Saudara tahu gak? Iri hati ini dosa yang sangat halus, sangat licin, sangat licik, tidak kelihatan. Ini ada di hati kita banyak. Iri hati. Lihat orang bahagia, sepertinya kita marah di sini. Ketika lihat orang susah, aku puas. Ini harus hilangin. Ini dosa yang kadang-kadang kita sendiri tidak sadari kalau kita nih iri hati. Betul? Kalau sombong orang tahu loh. Kita sombong, wah, lihat dong aku baru ini, gitu kan? Sombong orang bisa tahu, iri nggak kelihatan. Alkitab bilang di mana ada iri hati, di sana akan ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat akan menghancurkan hidup kita. Ujungnya hancur. Kenapa kita nggak percaya sama orang? Karena kita nggak ada rasa aman, insecure. Semakin sering ya hidup kita nih tertolak, gagal. Mau masuk kerja ditolak, ya kan? Mau pacaran diputus, udah lama diputus, pacaran lagi diputus, nikah dicerai, kerja di PHK, sekolah dikeluarin. Orang-orang tipe-tipe kayak begini saudara, itu sulit percaya. Kerja ditipu, bisnis ditipu, utang gak bayar orang yang dipercaya lari. Ini tuh bikin kita ini jadi sulit percaya orang. Dan bukan cuma gak percaya, kita jadi keras sama orang. Kalau kita keras sama orang, kita jadi sulit untuk terima orang apa adanya. Kita sulit menghargai orang, sulit mengampuni orang kalau kita keras. Berapa banyak hidup ini perlu pemulihan luka batin. Kenapa kita gak besar-besar? Saya bilang, kenapa kok usahanya gak besar-besar, hidupnya gak besar?
Karena curiga terus sama orang. Negatif terus. Karena dia punya luka yang belum diselesaikan. Bagaimana caranya untuk bisa belajar mengasihi dengan mempercayai orang lain? 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara dan saya mengasihi dan mencintai seseorang, kita akan menutupi. Kita tidak akan buka aib dia. Kalau kita sudah buka aib orang, kita tuh sudah tidak mencintai dia. Apalagi dia sudah buka semua rahasia dia. Dia sudah beritahu dan kasih lihat kekurangan dia, kelebihan dia. Lalu kita buka itu, kita nggak mengasihi dia. Yang kedua, kalau kita mengasihi, kita selalu percaya kepada dia, selalu percaya sama dia. Kamu bisa berubah, kamu bisa sukses, kamu bisa dipakai Tuhan, kamu bisa hebat, hidup bisa berubah kok. Kita percaya kalau kita mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita pasti mengharapkan yang terbaik dari dia. Pasti.